Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bab pertama yaitu ketentuan umum. Terdapat pasal 1. Poin pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan lain sebagainya. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas umum mengkontribusikan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pembandingan kepada masyarakat. Selanjutnya bab 2, yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pada jurusan pendidikan formal, dan diangkat sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Di pasal 3, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan. Pada pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang dimaksud dalam pasal 2 dan 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam pasal 5, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional yang dimaksud pasal 3 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta perbandingan kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bab 3, prinsip profesional. Di pasal 7, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, kualitas akademisi dan latar belakang beserta lain-lainnya. Selanjutnya yaitu di part 4, guru bagian kesatuan
kualifikasi, kompetisi, dan sertifikasi. Yang pertama yaitu pasal 8. Di pasal 8 yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademisi, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal ke-9 yaitu kualifikasi akademisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4 tahun. Selanjutnya pasal 10. Kompetensi guru sebagai yang mana yang dimaksud pada pasal 8 meliputi kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya pasal 11, sertifikat pendidik sebagai di mana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya pasal 12, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk dianggap menjadi guru dan satuan pendidikan tertentu. Pasal 13, ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikat di pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan perintah. Selanjutnya yaitu bagian kedua, hak dan kewajiban pada pasal 14. Dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup, minum, dan jasmani, kesejahteraan sosial. Selanjutnya menambahkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dan lain sebagainya. Di pasal 15 yaitu guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 16, pemerintah memperhatikan tunjangan profesi sebagai yang dimaksud pada pasal 15 ayat 1. Pada pasal 17, penerimaan dan atau pemerintahan daerah memberikan tujuan fungsi bagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat 1. Pasal 18 ialah pemerintahan memberikan tunjangan khusus sebagai mana yang dimaksud pada pasal 15 ayat 1 kepada guru dan kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Selanjutnya pasal 19 maslahat tambahan sebagai yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru. Di pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berkewajiban yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualisi akademisi dan kompetisi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Bagian ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 21, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memperlakukan ketentuan wajib kerja pada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademisi, kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 22, pemerintah atau pemerintah desa dapat menetapkan pola ikat dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Pada pasal 23, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas bersama di lembaga pendidikan tentang pendidikan untuk menjaminkan efisien dan mutu pendidikan. Bagian keempat, pengangkatan, pengembangan, penempatan, pemindahan, dan pemerhatian. Pasal 24, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan suatu pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal kedua, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 26, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah desa dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Pasal 27, tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada suatu pendidikan di Indonesia wajib memenuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Pasal 28, guru yang diangkat oleh pemerintah atau perintah desa yang dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten atau kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan. Pasal 29, guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis berkaitan dengan pangkat istimewa sebanyak 1 kali. Pasal 30, guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena A. meninggal dunia, B. mencapai batas usia pensiun, C. atas permintaan sendiri, C. sakit jasmani atau rohani, D. berakhirnya perjanjian. Di pasal 31, pemberhentian guru sebagai yang dimaksud pada pasal 30 ayat 2 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya bagian kelima, bagi pembinaan dan pengembangan. Pasal 32, pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dalam dan karir. Pasal 33, kebijakan strategi yang mengembangkan profesi karakter guru pada suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
pemerintah daerah atau masyarakat. Pasal 34, suatu pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi guru. Pasal 36, badan kerja guru mencakup kegiatan pokok sebagai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Bagian ke-6, penghargaan. Pasal 36, guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Pasal 37, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah desa, masyarakat, organisasi, dan lain sebagainya. Pasal 38, pemerintah dapat menetapkan Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan perundang-undangan. Yang selanjutnya bagian ke-7. Pasal 38, pemerintah desa, masyarakat, organisasi profesional, atau kesatuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru pelaksanaan tugas. Yang ke-8, cuti. Pasal 40, guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap hak gaji penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.